Pemirsa, dalam hitungan hari, masyarakat Indonesia akan kembali mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta para anggota legislatif. Ini merupakan pemilu ke-6 pasca reformasi 1998. Namun sejumlah persoalan muncul menjelang dan saat proses pemilu berlangsung kali ini. Di antaranya terjadinya pelanggaran kode etik yang dijatuhkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam proses penetapan dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Gelombang kritik pun bermunculan dari berbagai kampus di tanah air menggugat pelemahan demokrasi jelang pemilu. Berikut liputan khas Vloganza bersama reporter Muhammad Zulhilmi serta juru kamera Raga Firdaus. Pemirsa, pekan ini masyarakat Indonesia akan mengikuti pesta demokrasi pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Tak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden, masyarakat Indonesia juga akan memilih anggota legislatif, yakni DPD RI, DPR RI, dan juga DPRD provinsi, kota, dan juga kabupaten. Namun dalam proses pemilu 2024 terdapat sejumlah persoalan, mulai dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang diwarnai dengan pelanggaran etik hingga dugaan ketidaknetralan ASN, TNI, Polri yang seharusnya tidak boleh berpihak dalam pemilu. Setidaknya ada 3 persoalan yang mengiringi proses pemilu 2024. Yang pertama adalah Ketua MK Anwar Usman ketika itu pada 7 November 2023 dinyatakan melanggar etik berat oleh Mahkamah Kehormatan MK hingga akhirnya posisi Anwar Usman sebagai Ketua MK dicopot. Kemudian yang kedua adalah yang baru-baru ini, DKPP menyatakan Ketua KPU Hashim Asyari melanggar kode etik sebab meloloskan pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhirnya mengikuti kontestasi pemilu. Dan yang terakhir adalah ketidaknetralan aparatur pemerintah dalam kontestasi pemilu. Gelombang protes dan kritik telah dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi dari kampus-kampus di tanah air. Setidaknya terdapat 40 sivitas akademika dari universitas dan juga perguruan tinggi di Indonesia yang telah menyerukan suara mereka terkait kondisi bangsa saat ini. Berikut ini beberapa sivitas akademika yang telah menyerukan suara mereka terkait kondisi bangsa saat ini. Diawali oleh Universitas Gadjah Mada, kemudian diikuti oleh Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hingga Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian selanjutnya diikuti pula oleh Universitas Atmajaya, kemudian Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Pembangunan Nasional, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, hingga ke Pulau Sumatera ada Universitas Andalas dan Universitas Sriwijaya. Kritik dan pernyataan yang disampaikan oleh sivitas akademika pada dasarnya poinnya sama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengutuk adanya penindasan kebebasan berekspresi, kemudian menolak intimidasi dalam proses pemilu, selanjutnya menuntut berjalannya pemilu secara jujur dan adil, selanjutnya menuntut ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral, kemudian menuntut aparatur negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Kemudian menyerukan kepada kalangan intelektual dan juga kampus-kampus di Indonesia
untuk turut mengawasi jalannya pemilu, kemudian mengajak serta masyarakat untuk mengawal proses demokrasi yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dan tetap menjaga etika politik. Lantas apa hal yang mendasari para sivitas akademika tersebut turut bersuara? Saya pikir ini udah momennya ya, artinya kita menghadapi sesuatu yang sangat kritis yang menentukan nasib bangsa kita ke depan seperti apa, setidaknya 5 tahun ke depan. Jadi saya pikir ini momen bersama untuk kita merefleksikan lagi, mengintrospeksi, merefleksi, kemudian saling mengevaluasi ya, sehingga nanti bisa sampai pada satu penilaian yang lebih baik untuk kira-kira arah demokrasi kita kemana. Inti besarnya ya memang kita mau mengembalikan demokrasi ke arah integritas itu tadi, integritas, keadilan, dan mengutamakan masyarakat yang umum. Momentum ini kan momentum yang baik untuk kami juga untuk mengevaluasi sejauh mana kepemimpinan hari ini sudah membawa kita ke arah demokrasi yang seperti itu gitu. Jadi kemarin itu tujuan besarnya selain untuk seruan moral tapi juga untuk evaluasi bersama sebetulnya. Bukan hanya evaluasi terhadap penyelenggara negara, tapi juga evaluasi bersama bagaimana kita semua komponen bangsa juga punya kontribusi sebetulnya atau harusnya berkontribusi pada demokrasi. Sehingga seruannya tidak hanya ditujukan kepada Jokowi atau Presiden atau siapa, tapi semua komponen bangsa. Secara umum ya, saya bagi pada dua kelompok. Kelompok pertama soal substansi pemilu, yang kedua teknis penyelenggaraan pemilu. Dan dua-duanya menurut saya agak buruk. Baik substansi pemilunya maupun teknis penyelenggaraan pemilunya juga buruk ya. Yang substansi tentu ciri dari yang paling fundamental yang mengakibatkan pemilu sekarang ini disebut paling buruk karena ada nuansa nepotismenya yang kuat, nuansa dinasti politiknya yang sangat kuat, yaitu masuknya calon wakil presiden dalam hal ini Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi gitu ya, dan keterlibatan penuh Pak Jokowi di dalam proses ini meskipun ya berbalut atas nama kepentingan negara. Justru di situ masalahnya. Karena sekarang kita sulit memisahkan antara apakah tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sepenuhnya karena itu berdasarkan kepentingan negara atau sebaliknya bagian dari strategi kampanye terselubung untuk mengangkat elektabilitas dari anaknya. Itu semua sebetulnya tergantung pada presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara dia berfungsi pada dua hal. Kepala pemerintahan, satu juga kepala negara satu segi ya. Kepala pemerintahan dia presiden, kepala negara dia adalah mengepalai seluruh instrumen di negara ini. Termasuk di dalamnya adalah KPU. KPU itu sebetulnya adalah institusi yang memberi laporan kepada presiden sebagai kepala negara. Jadi penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu ini secara umum adalah Presiden Republik Indonesia. Lagi-lagi itu kembali kepada presiden. Karena objek dari kritik seluruh sivitas akademik ini adalah presiden. Kalau kita lihat kan sebetulnya cuma 3 tuh. Rilis itu semua kalau kita kumpulkan bisa kita rangkum dalam 3 semangat. 3 poin. Pertama adalah presiden harus bersikap negarawan. Nah, pengertiannya ini banyak. Sebagai negarawan, ya beliau harus mengayomi keseluruhan paslon ini dan sebagainya gitu. Yang kedua, presiden harus lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan keluarganya. Itu yang kedua tuh, kalau kita lihat itu. Nah, yang ketiga, baik kepada KPU, Bawaslu, DKPP, pun polisi harus lebih profesional dalam mengelola pelaksanaan pemilu. Posisi dari pemerintah khususnya presiden ini dalam pemilu seperti apa sih Mas? Saya menyorotnya secara umum aja untuk pemerintah kayak tampaknya punya kecenderungan kepada salah satu paslon. Saya sudah punya pilihan, harapan saya siapapun yang menang nanti tetap mengutamakan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah disepakati, sama kemudian berusaha untuk mencapai keadilan buat seluruh masyarakat Indonesia.
untuk pemilu saat ini berharap jurdil ya, dan berharap tidak ada kecurangan dari segi manapun. Kayaknya kita melihat sudah ada tanda-tanda untuk kecurangan di pemilu tahun ini ya. Itu aja sih. Harusnya sih netral, tidak berpihak ke salah satu paslon ya. Semua juga bisa melihat ya gimana menempatkannya lah gitu. Kalau menurut aku bansos itu sebenarnya nggak harus dibagikan di saat pemilu ya. Dan bansos itu bisa dibagikan tepat sasaran orang-orang yang terdata. Jadi tidak main asal bagi aja gitu kan. Udah ada siapa aja sih yang perlu dibagikan, siapa aja sih yang berhak mendapatkan gitu. Jadi nggak harus di saat pemilu ini gitu loh. Udah gitu sampai kita lihat sendiri ya kan di dalam bansos itu sendiri ada stiker salah satu paslon ya. Pemilu 2024 pasca reformasi ini yang paling tidak demokratis menurut saya. Namun warga juga sudah cukup kritis. Contohnya ada salam 4 jari dari Partai Hijau dan banyaknya demonstrasi dan aksi-aksi yang berada saat ini. Agak aneh sih Mas sebenarnya. Soalnya waktu COVID itu kan nggak sebesar sekarang dananya. Tapi sekarang waktu kampanye dananya lebih besar. Jadi kayak apalagi kalau bukan kampanye. Pernyataan lantang dari kalangan sivitas akademika terhadap kecaman kepada Presiden Joko Widodo bisa saja terus berlangsung. Petisi yang disuarakan pun merupakan bentuk kecaman terhadap praktik pelemahan demokrasi. Suara dan pernyataan sikap dari kaum intelektual sudah seharusnya disikapi dengan bijak. Namun jika tidak, hal tersebut dapat mencederai proses demokrasi dan dapat menurunkan nilai pemilu. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Demikian Vloganza kali ini. Saya Muhammad Zulhilmi serta juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa.